Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya selesai disahkan oleh DPR RI. Untuk mengetahui apa langkah DPR selanjutnya, kami sudah terhubung dengan anggota Komisi 3 DPR, Arsul Sani. Selamat sore Pak Arsul. Selamat sore, Assalamualaikum Mbak Silvi. Waalaikumsalam. Pak Arsul, apa saja Pak langkah selanjutnya setelah DPR mengesahkan revisi Undang-Undang KPK menjadi undang-undang? Tentu langkah selanjutnya adalah setelah ini disetujui oleh DPR, maka undang-undang itu nanti ditandatangani oleh Presiden dalam waktu 30 hari dan setelah itu diundangkan dengan menempatkan pada lembaran negara. Dengan demikian Undang-Undang KPK atau tepatnya rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas undang-undang KPK itu nantinya akan berlaku sebagai undang-undang. Pak Arsul, dalam salah satu pasal Selain disebutkan itu, bahwa penyidik KPK terdiri dari polisi dan juga ASN. Apakah itu tidak akan berpengaruh pada perkara yang sebelumnya ditangani oleh KPK yang notabene dikerjakan oleh sebagian penyidik independen? saya kira begini Silvi, jadi kalau soal penyidik itu secara prinsip tidak berubah dari keadaan sekarang. Yang berubah itu adalah karena pegawai KPK atau mereka yang bekerja di KPK pada saat ini akan tunduk pada Undang-Undang ASN dan mereka masuk dalam pengertian aparatur sipil negara, ya maka dengan sendirinya nanti status kepegawaian mereka itu akan berubah, tetapi independensinya dan kemudian kewenangannya tidak akan berubah ya. Soal apakah itu akan mempengaruhi keindependensian atau tidak, yaitu terpulang kepada mereka. Sebab yang namanya penegak hukum, contohnya adalah penyidik pegawai negeri sipil ya, yang ada misalnya di Direktorat Jenderal Pajak, di Bea Cukai, kemudian juga di KKP, itu semuanya kan ASN juga. Mereka punya independensi kok itu. Pak Arsul, tadi P3 merupakan salah satu fraksi yang memberikan catatan. Apa sebetulnya yang menjadi catatan bagi P3 terkait dengan pengesahan revisi Undang-Undang KPK? Ya, tekad pemerintah dan tekad DPR dengan revisi ini kan untuk menguatkan kerja-kerja pemberantasan korupsi, bukan justru untuk memperlemah ya kerja-kerja pemberantasan korupsi. Nah, P3 melihat bahwa untuk memperkuat kerja-kerja pemberantasan korupsi itu tidak cukup hanya dengan merevisi undang-undang KPK-nya, tetapi ada begitu banyak undang-undang lain yang juga perlu direvisi. Yang utama adalah tentu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHP kita, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 itu memang juga perlu direvisi ya. Nah, yang kedua juga Undang-Undang Tipikor kita, undang-undang yang mengatur apa-apa yang disebut sebagai tindak pidana korupsi itu juga harus direvisi karena itu terakhir pernah direvisi tahun 2001 ya. Itu ketika kita belum meratifikasi tentang konvensi PBB atas tindak pidana korupsi UNCAC itu ya. Jadi kita perlu kemudian menyesuaikan. Dan yang berikutnya yang menjadi catatan P3 adalah kami tentu berpatokan pada apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus di mana beliau juga ingin ada penggeseran paradigma. Pemberantasan korupsi tidak hanya memenjarakan orang sebanyak-banyaknya tetapi juga bisa efektif mengembalikan kerugian negara. Untuk itu P3 mengusulkan agar di awal DPR yang akan datang itu diintroduksi juga rancangan undang-undang tentang perampasan aset. Itu yang menjadi catatan P3 ditambah P3
ingin agar teman-teman yang bekerja di KPK yang selama ini telah mendapatkan hak-hak keuangan dan tunjangan tertentu dengan berubah status menjadi aparatur sipil negara itu jangan sampai hak-hak keuangan dan tunjangan mereka dirugikan. Itu menjadi concern kami fraksi P3. Oke, Pak Arsul, terkait dengan catatan-catatan yang disampaikan oleh Presiden Jokowi, apakah DPR menyetujui semua catatan itu? Kalau yang saya baca sebetulnya ada satu yang tidak disetujui DPR, yaitu soal Dewan Pengawas itu harus diisi oleh tokoh masyarakat, akademisi, dan pegiat anti korupsi, bukan oleh politisi, birokrat, atau penegak hukum. Bagaimana soal ini, Pak? Saya kira begini, bukan tidak disetujui, tetapi kemudian ada pembahasan. Pertama, soal Dewan Pengawas ini untuk pertama kali akan diangkat oleh Presiden, dan itu tentu terpulang kepada beliau, Presiden Jokowi, ya, siapa-siapa yang akan diangkat, ya. Tentu memang tekanannya pada tokoh-tokoh masyarakat yang punya integritas, yang punya juga pengalaman dalam pemberantasan korupsi atau setidaknya pengetahuan hukum yang terkait baik dengan urusan hukum materialnya, tindak pidana korupsi maupun hukum formil, dan kemudian juga misalnya orang-orang yang punya pengalaman di bidang audit dan lain sebagainya. Saya kira itu terpulang nanti kepada Bapak Presiden, ya. Kemudian yang berikutnya itu melalui proses seleksi, ya. Nah, ini proses seleksi tentu mengacu pada undang-undang hasil revisi ini. Di sana ada syarat-syarat. Nah, memang tidak ditegaskan bahwa orang yang berlatar politisi itu dilarang sama sekali, tetapi yang paling penting adalah tidak menjadi pengurus dan anggota partai politik tentunya. Baik, Pak Arsul, terakhir tadi ada dua fraksi yang memberikan catatan, ada Gerindra dan PKS. Saya ingin tanya, jadi sebetulnya sekarang posisinya semua fraksi ini sudah setujukah dengan revisi Undang-Undang KPK, tetapi mengapa ada dua yang memberikan catatan? Jadi Mbak Silvi, dalam pemberian persetujuan terhadap sebuah undang-undang itu di DPR biasa ada yang namanya Minderheads Nota, catatan-catatan yang mengiringi persetujuan fraksi di DPR atas disahkan atau disetujuinya undang-undang itu hal yang biasa saja. Nah, tadi selain P3 memang Demokrat dan PKS serta Gerindra juga memberikan catatan. Kalau Demokrat dan Gerindra itu concern dengan soal Dewan Pengawas. Intinya kedua fraksi ini tetap setuju undang-undang disahkan, tetapi memberikan pesan agar nanti yang menjadi Dewan Pengawas itu jangan sampai orang-orang dari satu kelompok yang kemudian dalam melaksanakan tugasnya itu memojokkan atau katakanlah mengarahkan segala kewenangan dan tugas mereka itu pada kelompok lain yang berseberangan. Ya, itu concern mereka. Kalau PKS itu concernnya dengan soal izin penyadapan. PKS menghendaki pemberitahuan saja, bukan izin. Baik, terima kasih Pak Arsul Sani telah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Jadi Mbak Silvi, dalam pemberian persetujuan terhadap sebuah undang-undang itu di DPR biasa ada yang namanya Minderheads Nota, catatan-catatan yang mengiringi persetujuan fraksi di DPR atas disahkan atau disetujuinya undang-undang itu hal yang biasa saja. Nah, tadi selain P3 memang Demokrat dan PKS serta Gerindra juga memberikan catatan. Kalau Demokrat dan Gerindra itu concern dengan soal Dewan Pengawas. Intinya kedua fraksi ini tetap setuju undang-undang disahkan, tetapi memberikan pesan agar nanti yang menjadi Dewan Pengawas itu jangan sampai orang-orang dari satu kelompok yang kemudian dalam melaksanakan tugasnya itu memojokkan atau katakanlah mengarahkan
segala kewenangan dan tugas mereka itu pada kelompok lain yang berseberangan. Ya itu concern mereka.